Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Nafda Fikriansah dengan NIM 2019 122 1018. Tujuan saya membuat video ini untuk persyaratan penilaian ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan serta menganalisis kasus penistaan agama oleh Holy Wings dengan analisisnya serta menjelaskan tentang RCA atau root cause analysis, kasus tingginya produk cacat. Dengan adanya berita di Indonesia penistaan agama Holy Wings, singkat kronologi tentang kasus yang menyangkut salah satu kafe atau bar yang ada di Indonesia. Ini berawal dari promosi minuman beralkohol gratis bagi yang memiliki nama Muhammad dan Maria. Setelah ada promosi tersebut, ada pihak atau warga yang melaporkan kepada kepolisian setempat. Dan hal ini memicu masyarakat melakukan unjuk rasa atas dasar kasus yang menimpa Holy Wings, yang membuat penistaan agama kepada dua nama yang diagungkan. Teori bias. Sebelum saya menjelaskan tentang ini, saya akan menjelaskan apa itu bias. Bias merupakan kecenderungan kesalahan prediksi, atau aspek bias merupakan salah satu aspek yang cenderung menghasilkan keputusan yang tidak menjamin ketepatan secara mutlak. Pengambil keputusan memilih memungkinkan untuk mengambil keputusan yang salah. Menurut saya, dalam permasalahan ini, pihak Holy Wings berniat ingin membuat sesuatu promosi minuman beralkohol dengan nama Muhammad dan Maria. Untuk membuat semakin bertambahnya pengunjung di Holy Wings, merupakan keputusan yang salah, karena banyak masyarakat atau di lingkungan sekitar kita beranggapan promosi tersebut justru menistakan agama. Terus ada six sticking heads. Di sini saya akan menjelaskan definisinya. Apabila diuraikan secara detail, 6 topik berpikir didefinisikan sebagai cara menyelesaikan masalah dari berbagai sudut pandang, melalui jalan yang bebas konflik dan menggunakan pendekatan berbeda. Dengan begitu, hasil dari diskusi dapat membawa kemajuan bagi individu maupun kelompok. Yang pertama ada topi hijau. Pemikiran kreatif, asosiatif, ide-ide baru yang cemerlang. Hijau adalah warna alam dan alam memiliki keunikan dan keragaman tersendiri. Berpikir menggunakan topi hijau berarti dapat menghasilkan inovasi-inovasi, berpikir di luar kebiasaan yang ada tanpa memikirkan standar yang sudah ditetapkan. Yang kedua ada topi biru, pemikiran berstruktur gambaran menyeluruh ekspektasi tinggi. Biru adalah warna langit, dan langit berada di posisi yang tinggi. Berpikir menggunakan topi biru berarti melihat suatu permasalahan dengan gambaran besar, dan selalu mengambil keputusan dengan memandang jauh ke depan. Yang ketiga ada topi merah, pemikiran emosional, subjektif, berdasarkan persepsi dan opini. Warna merah mempresentasikan amarah dan emosi. Topi merah dikaitkan dengan cara berpikir dengan kondisi emosi yang mendominasi. Yang keempat ada topi hitam. Warna hitam, pemikiran yang kritis, skeptis, fokus pada risiko. Dan topi warna hitam ini identik dengan kesuraman dan pesimisme. Cara berpikir menggunakan topi hitam dengan cara mengidentifikasi masalah dan tidak menerima kenyataan tanpa bukti yang meyakinkan atau disebut juga skeptis. Yang kelima ada topi kuning, pemikiran yang optimis spekulatif, mengharapkan yang terbaik. Topi kuning ini adalah warna yang cerah, maka topi kuning menggambarkan sikap percaya diri dan memiliki pandangan yang positif terhadap suatu permasalahan. Dengan kata lain, penggunaan topi kuning bisa pula diartikan lalu mengharapkan hasil yang terbaik. Yang keenam ada topi putih, pemikiran analitis, objektif, dan menekankan Anda pada fakta dan kelayakan. Warna putih identik dengan kemurnian. Oleh sebab itu, menggunakan topi putih lebih menonjol pemikiran analitis yang dihasilkan dari pengamatan fenomena yang terjadi di sekitar. Hasilnya harus disimbolkan secara objektif tanpa dipengaruhi pemikiran yang bersifat subjektif dan
berdasarkan emosi. Six thinking heads Holy Wings. Menurut analisis saya yang digunakan oleh Holy Wings adalah six thinking heads atau topi yang berwarna merah. Kenapa saya memilih topi tersebut? Dikarenakan di mana pemikiran emosional subjektif berdasarkan persepsi opini, karena awalnya pihak manajer marketing lupa bahwa yang dilakukan saat membuat promosi tersebut tidak memberikan apa dampak setelah membuat promosi yang telah mereka buat, dan tidak melihat lingkungan sekitar atas pemasaran yang mereka lakukan. Patna dan Sopa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Patna dan Sopa. Patna adalah tindakan alternatif paling menguntungkan yang dapat diambil oleh suatu pihak. Jika negosiasi gagal dan kesepakatan tidak dapat dicapai, dan Sopa adalah zona atau di mana terjadi kesepakatan antar penjual dan pembeli, atau di antara pihak pertama dan kedua. Dengan kasus ini, pada Patna dengan Holy Wings dalam negosiasi antara pemilik dan pemegang Holy Wings dengan tokoh agama, bila tidak terjalin kesepakatan, maka pihak bar atau kafe tersebut harus meminta maaf dan mengajukan beberapa opsi atau saran kepada tokoh agama agar tercipta kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan Sopa dalam negosiator antara pemilik dan pemegang Holy Wings dengan tokoh agama, di mana pihak dan tokoh agama sepakat dengan negosiasi yang telah terjadi. Misal pihak Holy Wings memberi sanksi dan permintaan maaf, namun pihak tokoh agama mencabut izin usaha atau penutupan Holy Wings. Kesepakatan bisa terjadi dengan pihak Holy Wings tetap mengajukan permintaan maaf dan klarifikasi. Pihak tokoh agama setuju, maka terjadi kesepakatan. Dan ini saya akan menjelaskan root cause analysis, kasus tingginya kecacatan produk. Faktor-faktor penyebab kecacatan produk. Yang pertama ada manusia, kedua bahan baku, yang ketiga mesin, yang kelima ada metode, yang kelima ada lingkungan. Yang pertama manusia. Manusia menjadi faktor produk cacat karena produksi tersebut ditangani para pekerja karyawannya. Bisa saja kendala kasus tingginya cacat produk dikarenakan produk terlalu banyak, tetapi tenaga kerja sedikit, jadi para perusahaan harus menyesuaikan kapasitas produk buatannya dengan tenaga kerja manusia. Yang kedua ada bahan baku. Material ini dapat bisa menyebabkan cacat produk seperti barang mudah pecah atau bengkok. Hal ini bisa dikarenakan peletakan barang yang kurang sesuai. Material seperti ini harus dijaga dengan baik karena faktor membuat sesuatu barang adalah bahan baku yang diutamakan. Yang ketiga ada mesin. Bisa saja mesin tidak sesuai bekerja dengan baik yang disebabkan malfungsi, dikarenakan mesin tersebut bekerja lebih lama atau dipaksa yang dapat mengurangi efektivitas kerja mesin dan membuat produk tidak menjadi sempurna hasilnya. Dan kelima ada metode. Banyak perusahaan yang masih mencari dengan metode. Karena metode kurang efektif, maka tingkat produksi dapat mengalami tingginya cacatan produk. Yang kelima ada lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh pada suasana dalam kerja. Jika lingkungannya baik, maka karyawan lebih betah atau fokus pada pekerjaannya. Dan lingkungannya kurang kondusif, maka karyawan dapat kurangnya fokus saat bekerja yang menimbulkan sebuah cacat produksi. Dan di sini saya akan menjelaskan ada diagram kasualitas. Kecacatan produk. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada metode, yang ketiga ada mesin, yang keempat ada manusia, yang kelima ada bahan baku. Nah, lingkungan ini ada ramai, berisik, kotor, dan sempit. Dan metode ada kurang tepat, tidak ada SOP. Yang ketiga ada metode yang digunakan kurang tepat. Terus ketiga ada mesin. Ciri-cirinya mesin sudah lama, kurang maintenance, dan mesin kurang bekerja dengan baik. Yang keempat ada manusia, kurang hati-hati, kurang disiplin, dan kurang fokus. Yang kelima ada bahan baku. Bahan baku salah
bahan sudah lama, dan barang rusak. Akar permasalahan kecacatan produksi. Dari permasalahan tersebut, ada dua faktor penyebab utama sekaligus akar permasalahan, yaitu manusia dan lingkungan. Karena dengan adanya permasalahan ini, perusahaan agar dapat mengevaluasi para karyawan untuk selalu memberikan training dan mengevaluasi setelah karyawan proses bekerja. Dan karyawan pabrik harus menjaga lingkungan sekitar agar karyawan tetap betah dalam bekerja. Menurut saya, dari permasalahan produk cacat berdasarkan faktor tersebut, ada manusia dan lingkungan. Karena dua hal tersebut bisa memicu tingginya kecacatan produk, karena banyak faktor manusia melalui human error, yang dapat para karyawan kurang teliti dan membuat produk. Sedangkan lingkungan juga berpengaruh terhadap kerja karyawan. Jika lingkungannya bersih, maka karyawan tersebut betah serta tidak bermalas-malasan dalam membuat produk. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.